Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 29a. Setelah selesai, barulah dia teringat kepada Sulastri. Jantungnya berdegup. Perasaan haru, girang bercampur dengan keraguan dan kebimbangan. Sulastri telah mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Gadis itu telah ingat lagi, tentu ingat pula akan hubungan batin yang terdapat di antara mereka ketika dahulu mereka bertemu dan berkenalan. Ataukah dia yang salah duga? Apakah dia sendiri yang jatuh cinta kepada Sulastri dan sebetulnya gadis itu tidak mencintainya? Sulastri telah akrab dengan Jatmika. Baik ketika ingatannya hilang maupun sekarang setelah ia mendapatkan kembali ingatannya. Lindu Aji menghela napas panjang dan dia teringat akan Neneng Salmah yang terang-terangan jatuh cinta kepadanya. Ah, betapa cinta asmara mempermainkan mereka semua. Dia mencinta Sulastri, akan tetapi Sulastri agaknya mencinta Jatmika. Di lain pihak Neneng Salmah mencintanya, namun ruang hatinya telah ditempati bayangan Sulastri. Akhirnya dia dapat mengusir keruwetan pikiran itu dan teringat akan kebakaran yang terjadi di Cirebon. Dia harus cepat pergi mencari Jatmika dan Sulastri. Mungkin mereka itu membutuhkan bantuannya. Dengan cepat dia lalu meninggalkan tempat itu dan berlari menuju ke Kadipaten Cirebon. Akan tetapi dia tidak menemukan Jatmika dan Sulastri. Dua buah gudang itu ternyata terbakar habis dan kini tinggal reruntuhan, puing yang masih mengepulkan asap. Suasana telah sunyi. Ketika dia bertanya-tanya, dia mendengar bahwa ketika terjadi pertempuran antara gerombolan yang sebagian bersenjata api dengan pasukan kecil dari Kadipaten, muncul dua orang muda, seorang pemuda dan seorang gadis, mengamuk dan gerombolan itu banyak yang roboh tewas dan sebagian lagi melarikan diri. Aji dapat menduga bahwa sepasang orang muda yang diceritakan itu tentulah Jatmika dan Sulastri. Akan tetapi tidak ada seorang pun mengetahui kemana sekarang perginya dua orang muda itu. Aji menghela napas panjang, jelaslah bahwa kini Sulastri telah memperoleh pasangan yang cocok sekali. Jatmika adalah seorang pemuda yang tampan dan sakti mandraguna, juga baik budi dan bijaksana. Menjadi istri pemuda itu, Sulastri tentu akan hidup bahagia. Dan tidakkah sepatutnya dia merasa berbahagia pula melihat gadis itu hidup bahagia? Dia tidak boleh mementingkan perasaan hatinya sendiri, memikirkan diri sendiri. Itu bukanlah cinta kasih namanya. Mendiang gurunya dulu pernah berkata bahwa cinta kasih adalah memberi dan melayani, membahagiakan orang yang dikasihi, kalau perlu dengan berkorban, mengesampingkan keinginan dan kesenangan diri sendiri. Lastri, semoga engkau berbahagia. Ia berbisik lalu meninggalkan Cirebon, menuju ke barat, ke Batavia lagi untuk membantu pasukan Mataram. Bala tentara Mataram yang melakukan perjalanan jauh menuju Batavia dipecah menjadi dua rombongan. Yang pertama melalui darat dan yang kedua melalui laut. Pada waktu itu, perjalanan itu amat sukar, melalui gunung-gunung, hutan lebat dan rawa. Untuk menggerakkan bala tentara yang besar jumlahnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut catatan sejarah, baru setelah melakukan perjalanan selama hampir 3 bulan lamanya, barulah pasukan Mataram tiba di Jayakarta. Pengepungan dimulai sambil menanti datangnya pasukan yang bergerak dengan perahu-perahu melalui laut. Pasukan pelopor yang pertama tiba segera mempersiapkan perkemahan untuk mengepung benteng Kompeni Belanda. Setelah bala tentara tiba di situ, mereka membuat perkemahan di barat, selatan dan timur perbentengan Belanda. Yang berkemah di barat adalah pasukan yang dipimpin Kiai Adipati Jumina, yang di selatan dipimpin Kiai Adipati Puger dan dari timur datang pasukan yang dipimpin Adipati Purbaya. Akan tetapi para senopati Mataram itu sudah mendengar betapa persediaan ransum bagi pasukan mereka banyak yang dihancurkan dan dibakar oleh Belanda, juga banyak ransum yang diangkut dengan perahu diserang kapal Belanda dan dihancurkan. Tentu saja hal ini merupakan pukulan hebat bagi Mataram. Namun, para senopati itu melanjutkan gerakan mereka dengan gigih dan penuh semangat.
Pasukan Mataram sengaja membuat perkemahan yang cukup jauh, di luar jangkauan peluru meriam sehingga Belanda tidak dapat menyerang perkemahan mereka dengan meriam. Di antara para pendekar yang membantu pasukan Mataram sebagai pasukan sukarela terdapat pula Lindu Aji yang bergabung dengan pasukan yang berada di timur pimpinan Adipati Purbaya. Biarpun dia dianugerahi kedudukan senopati muda dan diberi keris pusaka Nagawelang oleh Sultan Agung, namun Aji tidak menduduki jabatan senopati. Dia memilih bebas sehingga membantu sebagai sukarelawan. Juga Sutejo dan Retno Susilo sudah bergabung dengan pasukan yang mengepung di sebelah barat pimpinan Kiai Adipati Jumina, sedangkan Parmadi dan Muryani bergabung dengan pasukan yang berada di selatan pimpinan Kiai Adipati Puger. Seluruh pasukan sudah membuat persiapan. Dari benteng Belanda, para perwira pasukan Sedadu Belanda dapat melihat dengan teopong mereka kesibukan bala tentara Mataram. Tampak para prajurit hilir mudik membawa panji-panji dan bendera-bendera berjalan kaki, menunggang kuda-kuda bahkan ada tampak beberapa ekor gajah. Tentu saja Belanda juga membuat persiapan untuk memperkuat pertahanan benteng mereka. Pasukan Mataram yang datang melalui lautan dengan perahu-perahu sempat dihadang 3 buah kapal Belanda dan terjadilah pertempuran hebat. Banyak prajurit Mataram tewas, akan tetapi mereka pun berhasil menyerbu ke atas sebuah kapal lalu membakar dan menenggelamkan kapal itu. Melihat ini, 2 buah kapal lainnya mundur sehingga perahu-perahu itu dapat mendaratkan pasukan yang segera bergabung dengan pasukan yang lewat darat. Pada hari-hari pertama hanya terjadi pertempuran-pertempuran kecil yang terjadi ketika beberapa orang anak buah kumpeni berusaha untuk keluar dari kepungan pasukan Mataram, atau kalau ada anak buah yang melakukan penyelidikan dan berada terlalu dekat dengan perbentengan Belanda. Pasukan Mataram sedang membuat parit-parit pelindungan sebagai persiapan mereka untuk menyerbu benteng kumpeni yang diperkuat dengan meriam-meriam besar dan serdadu-serdadu yang siap siaga melakukan penjagaan siang malam secara bergantian dengan meriam dan senapan-senapan ayap menahan setiap penyerbuan. Pada hari kedua, suatu senja, terdengar bunyi tembakan-tembakan dari atas benteng. Peristiwa ini terjadi di bagian timur benteng kumpeni. Adipati Purbaya dan para pembantunya, juga para pendekar termasuk Lindu Aji, berdiri di luar perkemahan dan memandang ke arah benteng dari mana samar-samar terdengar bunyi tembakan-tembakan itu. Tak lama kemudian tampak 2 sosok bayangan berlari cepat menjauhi benteng dan ketika sudah dekat dengan perkemahan pasukan Mataram, Aji segera mengenal mereka yang bukan lain adalah Jatmika dan Sulastri. Aji merasa gembira sekali melihat Sulastri dan dia pun cepat menyongsongnya. "Ah, kiranya kalian yang ditembak dari benteng itu? Apa saja yang lakukan di sana?" Sulastri tersenyum dan mendekati Lindu Aji. "Mas Aji, kami sengaja mendekati benteng untuk menyelidiki pertahanan mereka, akan tetapi kami ketahuan dan ditembaki. Untung luput." Gadis ini masih bersikap lincah gembira seperti biasa. "Dimas Lindu Aji, girang sekali hati kami dapat bertemu dengan Andika di sini. Bagaimana hasil pengejaranmu terhadap Ki Harya Bakawulung? Nanti saja kita bicara, Kakang Mas Jatmika dan Nimas Sulastri. Mari ku perkenalkan dulu dengan Paman Adipati Purbaya dan para senopati lainnya," kata Aji. Jatmika dan Sulastri lalu menghadap sang Adipati Purbaya dan para pembantunya. Setelah mendengar tentang sepak terjang kedua orang muda itu, Adipati Purbaya tertawa senang. "Hahaha. Andika berdua adalah orang-orang muda yang sungguh pemberani dan gagah perkasa. Kami senang sekali dapat menerima bantuan para pendekar seperti kalian." Setelah berkenalan dan mendapat kesempatan untuk mengasuh, Aji lalu mengajak mereka berdua untuk bicara di tempat terpisah. "Nah, sekarang ceritakan tentang pengejaranmu lebih dulu terhadap Ki Haryo Bakawulung itu, Dimas Lindu Aji. Kami sudah ingin sekali mendengarnya," kata Jatmika. Aji lalu menceritakan bahwa dia berhasil menyusul Ki Harya Bakawulung dan bertanding mati-matian melawan datuk besar dari Madura itu. "Akhirnya aku berhasil mengalahkannya. Dia roboh dan tewas lalu aku menguburkan jenazahnya." Aji menghela napas panjang lalu memandang kepada Sulastri dan melihat betapa sejak tadi gadis itu memandangnya dengan sinar mata aneh,
Seperti mengandung kekaguman, kegembiraan akan tetapi juga penyesalan. Dia cepat berkata, "Nimas Sulastri, aku girang sekali melihat bahwa engkau sudah sembuh, ingatanmu sudah pulih kembali. Aku ingin mendengar keadaanmu selama ini setelah pertemuan kita yang terakhir dan ketika engkau masih sebagai seorang gadis bernama Listiani atau Eulis." Sulastri tersenyum. Sikapnya ramah dan lincah seperti Sulastri yang dulu sebelum terjatuh ke bawah tebing. "Pengalamanku sejak aku terjatuh ke bawah tebing itu sudah kau dengar dari Kakang Mas Jatmika. Setelah kita bertiga bertemu denganmu dahulu itu, ketika aku masih tidak ingat akan masa laluku, Kakang Mas Jamika membawaku pulang ke Dermayu, akan tetapi aku juga masih belum ingat kepada ayah ibuku sendiri. Aku percaya bahwa mereka adalah ayah dan ibu kandungku, namun tetap saja aku belum dapat ingat itu." Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 29b. Kemudian datang Neneng Salmah dan ayahnya, membawa surat darimu, Mas Aji. Aku juga sudah lupa sama sekali padamu. Akan tetapi kehadiran Neneng Salmah amat membahagiakan aku dan kami menjadi seperti saudara sendiri. Aku mengajarkan gerakan silat kepadanya dan ia mengajar menembang dan menari kepadaku. Aji mengangguk-angguk senang. "Bagus sekali kalau engkau dapat hidup bahagia dengan Neneng Salmah, Nimas. Aku tahu bahwa ia dan ayahnya adalah orang-orang yang baik hati." Sulastri merasa hatinya tak enak, akan tetapi ditahannya. Ia mengangguk. "Ya, Neneng Salmah memang seorang gadis yang amat baik hati dan amat cantik jelita, Kas Aji. Ia selalu memuji-mujimu, mengagumi, dan selalu mengharapkan kedatanganmu." Ia menambahkan sambil memandang kepada Aji dengan sinar mata penuh selidik. Mendengar nada suara yang agaknya mengandung sindiran ini, hati Aji menjadi tidak enak sekali. Timbul dugaan dalam hatinya bahwa agaknya pergaulan antara Neneng dan Sulastri sudah demikian akrabnya sehingga Neneng boleh jadi mengaku akan cintanya kepadanya. Hal ini sungguh tidak mengenakan hatinya. Maka cepat dia mengalihkan percakapan. "Lalu, bagaimana ngaku dapat sembuh kembali dan dapat mengingat kembali semua masa lalumu, Nimas?" Pada suatu hari muncul Kakang Mas Parmadi dan istrinya, Mbak Kayu Muryani di tepi sungai di mana aku dan Neneng sedang mencuci pakaian. Kakang Mas Parmadi melihat aku melatih Aji Sonya Hasta kepada Neneng dan dia tertarik sekali karena tentu saja sebagai murid keponakan guruku, Eyang Tejo Langit atau Ki Ageng Pasisiran dia mengenal Aji Sonya Hasta. Setelah Kakang Mas Parmadi mendengar dari Neneng Salmah bahwa aku adalah murid Eyang Tejo Langit dan kehilangan ingatan masa lalu, dia lalu mengobati aku dengan tiupan seruling gadingnya dan aku segera sembuh dan dapat mengingat semua masa laluku. Kakang Mas Parmadi adalah murid Eyang Ki Tejo Wening. Aji mengangguk-angguk kagum. Tidak mengherankan kalau Parmadi demikian sakti karena dia adalah murid Resi Tejo Wening, saudara seperguruan tertua dari gurunya sendiri. Aku merasa berbahagia sekali bahwa Andika telah sembuh, Lastri. Puji syukur kepada Gusti Allah yang telah menyembuhkanmu melalui Kakang Mas Parmadi dengan seruling gadingnya. Mas Aji, Neneng Salmah selalu menantimu dengan penuh kerinduan. Ia menanti dengan hati penuh kasih dan setia. Kasihan ia. Sudah sepatutnya kalau engkau segera datang mengunjungi di Dermayu, kata Sulastri sambil menatap tajam wajah Lindu Aji. Aji menghela napas panjang dan menundukkan mukanya. Nimas Sulastri, sebaiknya kita tidak membicarakan hal itu. Kita masih mempunyai tugas penting, yaitu membantu pasukan Mataram untuk menyerbu benteng pertahanan Kompeni Belanda. Melihat perlengkapan benteng itu, aku berpendapat bahwa penyerbuan itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Meriam-meriam mereka besar dan berjajar di bawah dan di atas benteng. Juga aku yakin bahwa semua serdadu mereka pasti dilengkapi dengan senjata-senjata api yang berbahaya. Kita tidak perlu gentar menghadapi persenjataan mereka, kata Sulastri. Hal itu benar, Adimas Aji, kita harus ikut menyerbu karena aku harus menemukan pembunuh Bapa dan Eyangku. Aku harus membalas dendam kepada Hasanuddin yang berkhianat dan kepada Raden Banuseta.
kata Jatmika sambil mengepal tinjunya. Hal itu tidak dapat Andika lakukan, Kakang Mas Jatmika. Kata Aji tenang. Kenapa? Tanya Jatmika penasaran. Ya, kenapa, Mas Aji? Aku harus membalas kematian Eyang Guru. Tanya Sulastri penasaran. Karena kedua orang yang kalian maksudkan itu sudah tewas. Wah! Siapa yang membunuh mereka? Tanya Jatmika. Apakah engkau yang membunuh mereka, Mas Aji? Tanya Sulastri. Lindu Aji menggeleng kepalanya. Begini kejadiannya. Sebenarnya, Hasanuddin itu adalah kakak tiriku, seayah berlainan ibu. Aku berhasil menyadarkannya bahwa dia diperalat oleh Raden Banuseta yang sesungguhnya merupakan musuh kami berdua, pembunuh ayah kami. Setelah aku dapat menyadarkan Akang Udin dari kekeliruannya, dia menjadi marah lalu mencari Banuseta dan dibunuhnya. Dia sendiri tertembak oleh Kapten De Vos akan tetapi dapat membunuh Kapten Belanda itu sebelum dia sendiri tewas. Jadi, sebelum mati Akang Udin telah sadar bahwa dia diperalat oleh Banuseta sehingga mau menjadi antek Company Belanda. Dia telah sadar dan dia tewas bukan sebagai pengkhianat, maka harap kalian berdua suka memaafkannya. Sulastri dan Jatmika mengangguk. Bagaimanapun juga, Hasanuddin adalah saudara seperguruan mereka dan kini orang itu telah menebus kesesatannya dengan nyawa. Setelah bercakap-cakap, tiga orang itu lalu mengaso dalam tenda masing-masing untuk melepaskan lelah dan menghimpun tenaga untuk menghadapi pertempuran yang tentu akan segera dilakukan, tinggal menanti komando dari pimpinan pasukan. Malam itu, tiga orang muda perkasa itu gelisah di tempat tidur masing-masing. Sulastri tidak dapat tidur dan merasa nelangsa sekali. Ia kini yakin bahwa ia sejak dulu sampai sekarang tetap mencintai Lindu Aji. Akan tetapi ketika ingatannya tentang masa lalu hilang, ia juga lupa kepada Aji dan dalam keadaan lupa ingatan itu, ia tertarik kepada Jatmika walaupun ia belum yakin apakah ia mencinta pemuda itu. Namun, setelah kini ingatannya pulih dan ia ingat lagi kepada Aji, dan bertemu, ia yakin bahwa ia masih mencinta Lindu Aji. Dan yang amat menggelisahkan hatinya, di sana ada Neneng Salmah yang ia tahu memuja dan amat mencinta Aji. Ia menjadi cemburu akan tetapi juga marah kepada diri sendiri karena amat menyayang Neneng Salmah yang dianggap saudaranya sendiri. Tidak, ia tidak akan menghancurkan hati Neneng. Ia akan mengalah dan biarlah Lindu Aji menjadi suami Neneng Salmah yang ia tahu merupakan seorang gadis yang pantas menjadi istri Aji. Ia akan mengalah, bisik hatinya, akan tetapi kedua matanya menjadi basah oleh tangis yang ditahannya sehingga tidak mengeluarkan suara. Sementara itu, di tenda lain, Jatmika juga gelisah. Dari sikap gerak-gerik, tatapan mata dan suara mereka dia merasakan benar bahwa Sulastri mencinta Lindu Aji dan demikian pula sebaliknya, pemuda itu mencinta Sulastri. Agaknya di antara mereka sejak dahulu sudah ada hubungan batin ini. Pantas saja setelah Sulastri pulih ingatannya, sikapnya kepadanya menjadi agak dingin. Tentu Sulastri sudah ingat kembali kepada Aji yang dicintanya. Diam-diam hatinya digerogoti perasaan cemburu itu yang amat menyiksa karena hati nuraninya membisikkan bahwa perasaan cemburu itu sama sekali tidak benar. Kalau memang sejak dulu di antara Sulastri dan Aji ada hubungan kasih, mau apa dia? Kalau pernah Sulastri sebagai Eulis tampak mencintanya, hal itu dilakukan di luar kesadarannya karena ketika itu Sulastri kehilangan ingatan, dan tidak ingat lagi kepada Aji yang dicintanya. Sekarang setelah ingatannya kembali, tentu saja perasaan cinta itu datang kembali. Hanya ada sedikit titik terang yang menimbulkan harapan. Bukankah Sulastri menyatakan terus terang bahwa Neneng Salmah amat mencinta dan selalu mengharapkan datangnya Lindu Aji? Kalau Aji sampai menjadi suami Neneng Salmah, berarti Sulastri menjadi bebas dan ada harapan baginya. Akan tetapi, tetap saja hatinya digoda cemburu yang membuat dia gelisah dan tidak dapat tidur. Keadaan Lindu Aji tidak lebih baik dari Sulastri dan Jatmika. Pemuda ini duduk bersila di atas pembaringannya dan termenung. Dia menghadapi keadaan yang serba sulit.
Dia harus mengakui bahwa hanya Sulastri yang benar-benar dicintanya dan diharapkannya menjadi teman hidup selamanya. Gadis yang telah merampas hatinya sejak pertemuan pertama kali dahulu. Dia mencinta Sulastri, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi. Akan tetapi, dalam keadaan lupa ingatan dan menganggap dirinya adalah Listiani, Sulastri akrab dengan Jatmika. Dia dapat melihat dari sikap dan pandang mata Jatmika bahwa pemuda itu mencinta Sulastri. Dan di sana ada pula Neneng Salmah yang dia percaya amat mencintanya. Dia tidak tahu harus mengambil keputusan bagaimana. Kalau dia tetap berjodoh dengan Sulastri, yang sudah pasti hal itu akan menghancurkan hati dua orang, yaitu Jatmika dan Neneng Salmah, dua orang yang dia tahu benar amat baik budi. Dia akan selalu merasa berdosa, seolah berbahagia menari-nari di atas kedukaan dua orang lain yang dia hormati. Menerima cinta Neneng Salmah dan berjodoh dengannya. Hal ini berarti berlawanan dengan perasaan hatinya dan dia meragu apakah perjodohan yang dipaksakan seperti itu kelak akan mendatangkan bahagia. Biarlah dia akan mengalah. Biar Sulastri berjodoh dengan Jatmika. Mereka berdua sudah tampak akrab dan memang mereka berdua itu cocok dan pantas untuk menjadi pasangan. Mengapa cinta seringkali melahirkan cemburu, kecewa dan duka? Sesungguhnya, cinta sejati tidak akan pernah menelurkan cemburu, kecewa maupun duka. Yang mengakibatkan penderitaan hanyalah cinta yang didorong nafsu. Cinta nafsu ini, seperti sudah menjadi sifat dan ulah nafsu, ingin memiliki, ingin disenangkan dan ingin mengikat. Karena itu tentu saja kalau orang yang ingin dimiliki dan diikat, orang yang mendatangkan kesenangan itu akan diambil orang lain, berarti kesenangannya hilang. Maka muncullah cemburu dan kebencian, lalu duka. Cinta nafsu ini pada hakikatnya hanya mencinta dirinya sendiri, mementingkan kesenangan diri pribadi. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.